Jadi pasien datang dengan perahu. Yang pengantarnya bilang, "Dok, ini kembar dua, hari-hari belum keluar." Saya periksa, wah ini letak sungsang dan bokong murni, Frank Bridge, saya forceps. Tentu kalau di Jakarta saya disalahkan, masa Frank Bridge di forceps itu. Selamat pagi, saya Dr. Haryanto, dokter ahli kandungan. Saya bekerja di Klinik Teratai Rumah Sakit Gading Pluit. Saya menangani bayi tabung sejak tahun 2007 sampai hari ini. Saya lulus dokter umum dari Universitas Airlangga tahun 1970. Terus saya bertugas di Pulau Banggai, Sulawesi Tengah. Waktu itu hanya gelap, malaria, tapi sekarang katanya udah ramai seperti Hong Kong. Kemudian saya beruntung pulang ke Pulau Jawa, saya diterima pendidikan spesialisasi di Universitas Padjadjaran. Kemudian saya selesai, saya ditugaskan ke Bengkulu selama 4 tahun. Saya berkesan menjadi dokter obgyn itu sebetulnya waktu saya di Pulau. Waktu itu karena kalau pendidikan dokter di Airlangga dulu, tahun 1970, kita koas-koas melakukan pembiusan anestesi sampai semi-close. Jadi operasi saya pertama kalau dari bidang obstetri ginekologi, pasien datang malam jam 8 malam dengan kandungan pecah. Karena di sana nafsu wanita kasihan. Wanita kalau ingin melahirkan dukunya laki dan perutnya diinjak. Kasihan sekali. Jadi kita tidak punya persiapan, kita merebus itu alat-alat dan sebagainya. Jam 4 pagi baru kita lakukan operasi. Itu operasinya juga jendela kita buka, kita pakai lampu Petromax yang sebetulnya kontraindikasi dengan pembiusan ether. Ya, tapi kita lakukan dengan berdoa, Tuhan yang Maha Kasih, Maha Murah akan melindungi kami. Dan alhamdulillah operasi berjalan dengan bagus. Saya tanya mantrinya, "Mantri pernah bius?" "Belum." "Ya udah, ayo bius." Kita dengan open drop ether. Operasi tentu lama ya. Kita tidak ada suction, kita pakai ando, peres, buang, darahnya peres, buang, kita cuci pakai air rebusan. Untungnya, alhamdulillah, puji Tuhan, pasien selamat. Kemudian waktu saya pendidikan spesialis kandungan, ada pasien datang cerita pada saya, "Dokter masih ingat nggak dokter yang operasi kandungan?" "Oh masih, itu bukan hebatnya saya, tapi itu kasih Tuhan yang menolong ibu itu dan menolong saya." Jadi rahimnya pecah di fundus. Kalau secara teoritis kan disteril, tapi ibu ini belum punya anak, hamil 4 kali ini, tapi selalu anaknya meninggal. Saya tanya, "Itu ibu itu melahirkan lagi, Dok?" "Hah, melahirkan lagi?" Waduh, bayangan saya diinjak lagi itu perutnya. Saya tanya, "Ibu dan anaknya selamat?" "Selamat, Dok." Waduh, puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan. Satu lagi kesan saya di pulau itu, pasien datang dengan kembar dua dari belakang, karena rumah saya belakangnya laut. Jadi pasien datang dengan perahu. Dia bilang, yang pengantarnya bilang, "Dok, ini kembar dua, hari-hari belum keluar." Saya periksa, loh kok tali pusatnya berdenyut. Jadi saya lakukan periksaan dalam, wah ini letak sungsang dan bokong murni. Jadi kalau bokong murni itu Frank Bridge, susah lahir dari bawah. Wah bagaimana ya, tidak ada akal. Saya forceps. Tentu kalau di Jakarta saya disalahkan, masa Frank Bridge di forceps itu. Tapi alhamdulillah Tuhan Maha Kasih, anak itu lahir. Jadi kembar 3 ini anak ini. Jadi dari situ saya kepingin sekali menjadi dokter kandungan menolong ibu-ibu hamil. Selesai dari Bengkulu 4 tahun, saya kembali ke Jakarta, nganggur 7 bulan, diputar-putar. Saya lihat yang dokter lulusan luar negeri itu, kenapa belum pernah mengabdi pada negara, kok enak ya tugasnya di Jakarta, di ini. Saya yang udah montang-manting begini kok diputar-putar ya. Ya itulah, sejahat-jahat ibu tiri ibu kota lebih jahat. Ya, begitulah. Kemudian saya bisa diterima di Rumah Sakit Sumber Waras 20 tahun. Saya tugas di Sumber Waras 20 tahun, menurut saya sudah cukup lah. Karena rumah sakit itu rumah sakit wilayah. Jadi tidak boleh menolak pasien-pasien yang tidak mampu. Kemudian rumah sakit ini dibuka tahun 2005, saya pindah kemari karena rumah saya di Kelapa Gading. Itulah ceritanya. Di sini tahun 2007 saya ikut menggabung di klinik bayi tabung itu hingga sekarang.
Demikianlah cerita riwayat saya mengenai bayi tabung.